Okay, good morning everyone. Welcome back to our English class. Yeah, welcome back with me, Miss Hani, in our English class. Today we're gonna continue our material about modals. Nah, seperti yang sudah kita sepakati dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan formatif 2, ya kan? Jadi minggu lalu sudah pengayaan, ya kan? Nah, hari ini kita akan melaksanakan formatif 2, tapi sebelumnya itu saya akan review sedikit materinya ya kurang lebih. Jadi simak baik-baik video ini lalu nanti mengerjakan formatif dengan maksimal ya. Nah, kita mulai ya. Jadi part 2 unit 2 formatif 2 ini formatif tentang modals ya. Nah, modals itu ada berapa? Ada berapa modals yang kita pelajari, yang kita fokuskan di formatif ini? Ada ada 4 modals ya. Ada can, will, must, dan should. Nah, um, di video-video sebelumnya, khususnya di introduction sampai di video yang kedua, ya itu saya sudah sempat jelaskan sebenarnya ada lebih dari 4 modals ya yang ada dalam bahasa Inggris, ada lebih sampai 11 ya. Cuman untuk materi kita fokus di 4 modals ini saja. Nah, intinya modals itu adalah kata kerja bantu ya, auxiliary verbs. Jadi ada atau tidaknya modals dalam satu kalimat itu tidak akan merubah ya ininya ya sebagai satu kalimat, dia tetap akan menjadi satu kalimat, tidak menjadi syarat suatu kalimat itu bisa dikatakan satu kalimat. Nah, karena modals itu hanya sebagai kata kerja bantu, memberikan makna yang lebih spesifik di dalam kalimat. Nah, ada 4 yang kita fokuskan, ya kan? Kalau masih ingat, yang pertama can itu menyatakan kemampuan. Nah, sudah tahu artinya, sudah tahu struktur bahasanya dan unsur kebahasaannya. Lalu will itu menyatakan prediksi atau keinginan ya di masa yang akan datang. Kemudian ada must ya, must itu menyatakan keharusan ya. Dan yang terakhir ada should. Ya, should memberikan saran dan masukan. Ya, masing-masing ini ada pasangannya ya, kecuali must. Kalau can ada pasangannya could untuk masa lampau, will pasangannya would. Kemudian should itu ada shall ya di present di masa sekarang. Nah, cuman kita fokus di 4 models ini. Nah, apa yang akan kalian kerjakan di formatif 2? Jadi kan sepertemuan sebelumnya kita sudah selesai formatif 1, yaitu kalian membandingkan ya kan beberapa produk. Nah, untuk formatif 2 ini masih dengan produk yang sama, kecuali ada yang saya minta untuk mengulangi waktu itu, berarti masih harus tuntaskan dulu formatif satunya ya. Nah, kalau sudah tuntas formatif 1, kalian bisa lanjut di formatif 2 ini. Kalian tetap dengan produk yang sama, dengan hal yang sama yang kalian bandingkan di formatif 1. Kalian bikin kalimat menggunakan modals, bikin kesimpulan dari perbandingan yang sudah kalian susun kemarin dengan menggunakan modals ini yang kita pelajari. Nah, saya sediakan beberapa pertanyaan panduan ya atau guideline questions yang bisa membantu kalian untuk membuat kalimatnya begitu ya. Kira-kira kalimat apa saja yang bisa dibikin ya dari perbandingan kemarin. Jadi ketika kalian sudah selesai bandingkan produknya. Nah, lanjut kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya itu pakai modals ini. Misalnya, oh jadi setelah saya review, oh ternyata produk ini tuh kita bisa beli di sini loh. Where you can buy it? Oh, you can buy it di at Indomaret, ya kan misalnya. Where you can find it? Kamu bisa ketemu di mana? Oh, saya bisa ketemu di internet. Kalau misalnya kamu review tentang short movies atau kamu review tentang film, ya, berarti you can find it on YouTube misalnya, di YouTube. Nah, atau di manakah yang kalian bisa temukan produk atau hal yang kamu bandingkan itu. Lalu what's the advantage of the product? Oh, kira-kira apa kelebihannya atau apa keunggulan dari produk tersebut? Oh, it can help you to apa ya?
misalnya tentang aplikasi, oh dia bisa bantu kita apa namanya ya, cari informasi misalnya, it can help you to find information. Atau apalagi kalau misalnya produk ya, misalnya review vitamin misalnya ya kan, it can help you to boost your uh, kekebalan tubuh, imun ya kan misalnya, and then what it can do, dan seterusnya seterusnya. Intinya bicara tentang kemampuan ya kan, atau keunggulan dari produk tersebut atau hal yang kamu bandingkan. Next, will. Ya, kamu bisa bikin kalimat dengan menggunakan guideline questions ini. Guideline questions ini anak-anak tidak menjadi patokan ya, tidak harus kalian jawab satu-satu, tidak. Ini hanya sebagai contoh saja. Kira-kira di kesimpulan nanti kalian bisa bikin kalimat apa dengan menggunakan modals itu, gitu ya. Nah, untuk will ini, nah, misalnya kamu bisa jelaskan di kesimpulan nanti, oke, so what will happen if you buy it? Kamu bisa, setelah kamu review, kira-kira apa yang bisa terjadi kalau kita beli itu? Apa yang terjadi kalau kita konsumsi itu? Ya, atau will you buy it again? Kamu akan beli lagi enggak? Oh iya, sure, I'm sure. Next time I will buy it again. Gitu. Atau pertanyaan lain yang kira-kira kamu bisa pakai modals will di dalamnya. Nah, itu modal yang kedua. Ketiga, must. Nah, must dengan should nanti ini mirip-mirip. Intinya adalah kesimpulan dari reviewmu. Nah, will you recommend it? Apakah kamu merekomendasikan produk itu? Ya kan, bagaimana kamu rekomendasikan? Silahkan gunakan modal must dan should. Ya, must itu lebih kuat daripada should. Should itu kita kasih saran, masukan, tapi terserah orang ya mau terima atau tidak. Kalau must ini sepertinya ada konsekuensi kalau kita tidak mengikuti sarannya, gitu ya. Must itu keharusan, gitu ya. Kalau should, nah ini lebih sopan begitu ya, lebih formal untuk kasih rekomendasi ke orang lain, ke audiensmu nanti. Nah, ini guideline questions-nya kalau Mas. So, do you recommend it? How do you recommend it? Kalau should, mirip-mirip ya. What should we consider? Apa yang bisa kita pertimbangkan? What should we try? Apa yang kita bisa coba? What should we do? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, dari perbandinganmu itu kasih kesimpulan. Oke? Okay? Nah, ini kurang lebih nanti masing-masing modals itu kalian harus susun minimal 3 kalimat ya, 3 kalimat. Jadi can 3 kalimat, will 3, must 3, should juga 3 gitu ya. Kalau misalnya rekomendasinya bisa digabungkan must dengan should, is okay gitu. Ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan ya, jangan dibikin sembarang kalimatnya. 3 rules yang penting. Minggu lalu saya sudah minta kalian untuk cari di 3 video yang saya kirimkan kan sebelum masuk di formatif. Nah, harusnya kalian sudah temukan itu, catat di buku masing-masing. Nah, saya review sedikit beberapa dari rules yang harus kalian perhatikan itu. Pertama, ini banyak sekali yang salah ya kalau dia tidak perhatikan struktur teksnya. Saya ingatkan lagi. Jadi yang pertama, kalau bikin kalimat bermodals ya, itu harus pakai verb one. Jadi setelah subject, di sini saya ada patternnya ya, di poin ketiga subject, modals, verb one. Tidak boleh bentuk yang lain. Oke, itu sudah struktur teks atau unsur kebahasaannya modals gitu ya. Jadi harus verb one, dan tidak boleh ditambahkan imbuhan apapun. Tidak boleh ditambahkan ing, tidak boleh ditambahkan ed, tidak boleh ditambahkan s, dan sebagainya. Ya, jadi misalnya I can swim, saya bisa berenang, swimnya tidak boleh ditambah ing, tidak boleh I can swimming, itu salah. Atau I can swims, atau I can swim it, nah tidak boleh. Ya, jadi harus swim bentuk pertama. I can swim. Tidak boleh juga bentuk keduanya swim. Bentuk keduanya swim kan swam, ya kan? Jadi I can swim tidak boleh, itu salah, ya, tetot. Itu poin pertama. Poin kedua, ingat banyak yang biasanya salah di bagian ini juga ya. Dia tambahkan modalnya, dia double-double. Sementara modalnya itu tidak
tidak boleh double dalam satu kalimat ya, cukup satu saja pembantunya, istilahnya begitu ya. Dan modalsnya sendiri can, will, must, dan should itu tidak boleh ditambahkan imbuhan apapun. Jadi tidak usah kalau misalnya kemarin-kemarin kita belajar tenses ada ditambah ed, ditambah ing, ya itu beda lagi ya. Ini namanya auxiliary verbs, dia sudah kata yang paten, tidak boleh ditambahkan apa-apa, tidak bisa ditambahkan ing, ya tidak bisa dari can menjadi canning, will jadi willing, itu jadi kata yang lain lagi istilahnya begitu ya. Kalau must juga dan should juga tidak bisa ditambahkan ing, ed ataupun ses ya. Jadi itu tidak boleh diotak-atik modalsnya. Dan yang terakhir ingat patternnya atau struktur teksnya ya. Jadi dimulai dengan subjek, ingat subjek ada Ayu Dewi, nama-nama orang, nama-nama hewan, nama-nama apalagi benda dan seterusnya ya. Itu semuanya, semua kata benda itu, semua noun itu bisa jadi subjek. Kemudian modals itu yang itu tadi kita sudah pelajari ya, ada 11 tapi kita fokus di 4 kata tadi. Kemudian diikuti dengan verb one. Ingat, tidak boleh ditambahkan imbuhan apapun, harus betul-betul bentuk pertama, kata kerja, lalu diikuti dengan objects atau complement untuk melengkapi, ya. Nah, untuk membuat kalimatmu lebih lengkap lagi, boleh tambahkan objek ataupun komplementnya, atau kata keterangan waktu, keterangan tempat, ya, dan seterusnya. Itu ya 3 poin yang kalian perhatikan ya, karena saya evaluasi beberapa latihannya, ini kalian sering salah di bagian ini. Nah, berharap di formatif 2 tidak ada kesalahan yang sama. Oke, saya sudah ingatkan lebih dulu. Nah, setelah ini kalian sudah boleh mengerjakan satu sesi setelah break ya kalau tidak salah. Atau kalau yang kelas yang lanjut berarti lanjut satu sesi berikutnya setelah kalian tonton video ini. Anyway, ini hanya gambaran untuk sumatifnya nanti. Jadi sumatif nanti itu seperti ini kurang lebih, tapi nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya setelah kita selesai dengan formatif 2. Ya, ini hanya gambaran saja. Okay, that's all for today. Have a nice day and good luck everyone. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh kabarin Miss Hani lewat WhatsApp.